Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga teman-teman selalu sehat dan terus semangat. Oh iya, setiap hari kita bisa minum berbagai jenis minuman. Saat pagi setelah berolahraga, kita minum air putih. Siangnya meminum jus buah. Dan malam hari kita meminum kopi saat berkumpul bersama teman. Nah, jika semua minuman tersebut masuk ke dalam tubuh kita dan tidak ada yang mengaturnya, maka metabolisme tubuh kita menjadi kacau, sehingga banyak penyakit yang akan bermunculan. Untuk mencegah hal tersebut terjadi, kira-kira apa ya yang dilakukan oleh tubuh kita? Ternyata di dalam tubuh kita terdapat berbagai sistem yang mampu menjaga tubuh agar tetap seimbang, yaitu melalui sistem pengeluaran. Sistem pengeluaran dalam tubuh kita terbagi menjadi 3. Di antaranya adalah sistem defekasi, yaitu proses pengeluaran sisa-sisa pencernaan, contohnya feses. Sistem sekresi, yaitu proses pengeluaran sisa-sisa metabolisme yang masih digunakan bagi tubuh, seperti enzim dan hormon. Sedangkan sistem ekskresi, yaitu pengeluaran sisa metabolisme yang sudah tidak berguna bagi tubuh, contohnya urin, keringat, cairan empedu, dan karbon dioksida. Pada kesempatan ini kita akan fokus untuk membahas sistem ekskresi pada manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, kita akan mengalami sistem ekskresi sebagai berikut. Kacamata berembun saat bernafas, sering buang air kecil saat cuaca dingin, tubuh kita berkeringat saat cuaca panas. Gejala yang kita alami tersebut adalah hal yang wajar, karena sistem ini berguna untuk menurunkan kadar zat produk metabolisme, melindungi sel-sel tubuh dari makanan bersifat racun, menjaga keseimbangan cairan tubuh, dan membantu mempertahankan suhu tubuh. Sistem ekskresi pada manusia terdiri dari beberapa organ, yaitu ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari ginjal. Struktur penyusun ginjal terdiri dari korteks, medula, calyx, kapsula fibros, pelvis renalis, dan ureter. Ginjal tersambung langsung dengan pembuluh vena dan arteri. Secara umum, ginjal tersusun oleh bagian utama yaitu korteks, medula, dan pelvis renalis. Tahukah teman-teman, pada satu unit ginjal manusia terdapat 1 juta nefron. Nefron merupakan satu unit fungsional dan struktural terkecil dalam sistem ekskresi pada ginjal. Setiap nefron terdiri atas badan Malpighi dan saluran nefron. Ginjal memiliki beberapa fungsi, yaitu menjaga keseimbangan air dalam tubuh dengan mengatur volume plasma darah dan air, membuang sisa metabolisme seperti urea, kreatinin, kreatin, dan zat lain yang bersifat racun, mengatur kandungan elektrolit dengan menyaring zat-zat kimia yang masih berguna bagi tubuh dan mengembalikannya ke saluran peredaran darah, menjaga tekanan osmosis dengan cara mengatur ekskresi garam-garam, menjaga asam basa cairan darah dengan mengekskresikan urin yang bersifat basa atau asam, dan menghasilkan zat eritropoietin dan kalsitriol. Organ berikutnya adalah kulit. Kulit pada tubuh kita terdiri dari bagian permukaan dan beberapa lapisan. Pada permukaan kulit terdapat rambut, keringat, dan pori-pori. Lapisan penyusun kulit terdiri dari lapisan epidermis, lapisan dermis, dan lapisan hipodermis. Lapisan dermis terdapat kelenjar minyak, kelenjar keringat, akar rambut, pembuluh darah, dan jaringan saraf. Kemudian lapisan hipodermis terdapat jaringan lemak sebagai cadangan makanan dan pengatur suhu tubuh. Kulit
mempunyai beberapa fungsi, yaitu melindungi tubuh dari cedera atau paparan langsung sinar ultraviolet, mengatur suhu tubuh dan memproduksi keringat, menentukan warna kulit oleh kandungan melanosit, membentuk vitamin D dengan bantuan sinar matahari, dan sebagai alat ekskresi kulit berfungsi mengeluarkan keringat. Organ berikutnya yaitu hati. Hati dalam tubuh kita terdiri dari dua lobus utama, yaitu lobus kiri dan kanan. Kemudian ada kantong empedu pada bagian bawah lobus yang terhubung dengan saluran empedu. Setiap lobus terdiri atas banyak lobulus. Lobulus merupakan unsur terkecil yang menyusun hati. Struktur lobulus berbentuk segi 6 dengan panjang kurang lebih 1 mm. Bagian luar hati dilindungi oleh kapsula hepatika. Dalam jaringan hati terdapat beberapa pembuluh darah, yaitu arteri hepatika dan vena porta hepatika. Jaringan hati tersusun atas sel-sel hepatosit. Antar lapisan hepatosit dipisahkan oleh lakuna. Hati memiliki beberapa fungsi, diantaranya tempat untuk menyimpan energi dalam bentuk glikogen, menyimpan berbagai vitamin A, B, D, E, dan K, menghasilkan zat kimia yang diperlukan tubuh seperti albumin, globulin, fibrinogen, dan protombrin, membersihkan zat-zat racun dari aliran darah, mengekskresikan cairan empedu. Organ yang terakhir adalah paru-paru. Tubuh kita memiliki sepasang paru-paru yang terlihat di dalam rongga dada. Paru-paru terdiri dari trakea, bronkus, bronkeolus, dan alveolus. Sebagai alat ekskresi, paru-paru berfungsi mengeluarkan uap air dan karbon dioksida. Proses ekskresi pada manusia. Yang pertama adalah proses urinaria pada ginjal. Proses pengeluaran urin pada manusia terdiri dari ginjal, ureter, kantung kemih, dan uretra. Ginjal sebagai tempat terjadinya penyaringan darah sehingga bebas dari zat-zat yang tidak digunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih digunakan. Zat yang tidak digunakan contohnya seperti urin. Proses pembentukan urin terjadi pada nefron ginjal di mana terdapat 3 tahapan, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Pembentukan urin diawali dengan proses penyaringan atau filtrasi di glomerulus. Proses ini menghasilkan urin primer yang mengandung glukosa, asam amino, air, dan garam mineral. Kemudian, urin primer tersebut mengalir ke tubulus proksimal. Pada tubulus proksimal ini terjadi proses reabsorpsi atau penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh seperti air, glukosa, asam amino, ion natrium, kalium, kalsium, dan klorida. Proses ini menghasilkan urin sekunder. Selanjutnya, zat-zat akan mengalami augmentasi, yaitu proses penambahan zat yang tidak diperlukan oleh tubuh ke dalam tubulus contortus distal. Proses ini menghasilkan urin sesungguhnya yang mengandung air, urea, kreatinin, kreatin, garam mineral, serta zat berwarna empedu. Kemudian, hasil ekskresi akan dikumpulkan di tubulus kolektivus. Setelah urin dibentuk, urin akan ditampung sementara di pelvis renalis, kemudian dialirkan ke ureter, dan disimpan sementara di kantung kemih. Jika dalam kantung kemih tersimpan urin sekitar 200 sampai 300 ml, maka akan timbul refleks rasa ingin buang air kecil. Urin pun dikeluarkan dari tubuh melalui urin. Proses ekskresi yang selanjutnya adalah proses ekskresi pada hati. Sebagai organ ekskresi, hati mampu memproduksi cairan empedu secara terus-menerus. Cairan empedu berasal dari penghancuran hemoglobin yang sudah tua. Hemoglobin ini akan diuraikan menjadi hemin, zat besi, dan globin.
Zat besi dan globin akan disimpan di dalam hati, lalu dikirim ke sumsum tulang merah. Sementara itu, hemin akan dirombak menjadi bilirubin dan biliverdin. Bilirubin dan biliverdin ini merupakan zat warna bagi empedu dan mengandung warna hijau biru. Zat warna tersebut di dalam usus akan mengalami oksidasi menjadi urobilin. Urobilin lalu diekskresikan di dalam tubuh, serta memberi warna kekuningan pada feses dan juga urin. Proses ekskresi yang selanjutnya yaitu pada kulit dengan menghasilkan keringat. Proses pembentukan keringat. Dalam menghasilkan keringat, aktivitas kelenjar keringat dipengaruhi oleh suhu tubuh dan sistem saraf pusat atau hipotalamus, sehingga jumlah keringat yang dihasilkan tidak sama agar suhu tubuh tetap. Saat udara panas, kita lebih banyak mengeluarkan keringat, sedangkan saat dingin sebaliknya. Hal itu terjadi karena pada saat panas, suhu tubuh akan meningkat, hal yang menyebabkan pembuluh darah menjadi melebar. Aktivitas dari pembuluh darah tersebut dikirimkan ke hipotalamus, sehingga menyebabkan hipotalamus merespon dengan mengeluarkan enzim. Enzim ini akan memberikan respon pada kelenjar keringat agar mengambil zat garam dan sisa metabolisme dari pembuluh darah. Kemudian, kulit akan membuka pori-pori sehingga dihasilkanlah keringat. Proses ekskresi yang selanjutnya adalah proses ekskresi pada paru-paru. Paru-paru adalah organ ekskresi yang mengeluarkan sisa metabolisme berupa karbon dioksida dan hidrogen. Oksigen yang masuk alveolus berdifusi memasuki kapiler darah yang mengelilingi alveolus. Kemudian, darah mengikat oksigen dan diangkut ke jaringan tubuh. Karbon dioksida berdifusi berlawanan arah dengan oksigen. Darah mengikat karbon dioksida untuk dikeluarkan bersama uap air. Jika organ ekskresi tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka akan terjadi gangguan pada tubuh kita. Gangguan yang terjadi pada ginjal antara lain diabetes mellitus, diabetes insipidus, albuminuria, nefritis, dan batu ginjal. Sedangkan pada kulit yaitu jerawat, alergi, dan kudis. Gangguan pada hati seperti hepatitis, sifonis, dan Wilson. Sedangkan gangguan pada paru-paru antara lain kanker, TBC, kerusakan alveolus, dan asma atau penyempitan saluran pernapasan. Beberapa teknologi yang berkaitan dengan kesehatan sistem ekskresi pada manusia. Misalnya, yang pertama transplantasi ginjal. Transplantasi ginjal ini merupakan terapi penggantian ginjal pasien dengan ginjal lain yang berasal dari orang yang hidup atau yang sudah meninggal. Transplantasi ginjal ini menjadi terapi pilihan untuk sebagian besar pasien yang menderita gagal ginjal dan penyakit ginjal stadium akhir dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Selanjutnya, cangkok kulit. Cangkok kulit atau skin grafting merupakan suatu tindakan memindahkan sebagian atau seluruh ketebalan kulit dari donor ke pasien yang membutuhkannya. Hemodialisis atau cuci darah. Proses cuci darah bertujuan untuk membersihkan darah dari zat-zat sisa metabolisme melalui proses penyaringan yang terjadi di luar tubuh. Baiklah, itu tadi sistem ekskresi pada manusia. Terima kasih dan semoga bermanfaat.